Jangan pernah percaya Zionis Israel dan jangan pernah percaya Zionis Amerika. Kalau belajar dari sejarah ya. Jadi kami pun hampir nggak mendapatkan kapal karena ya pasti kalau kapal Tunisia mereka akan mendahulukan orang-orang Tunisia. Kapal yang punya Turki mereka akan mendahulukan orang-orang Turki. Nah ini menjadi catatan nanti kalau ada aksi-aksi kemanusiaan kembali terjadi. Intinya bagaimana kita mau mengirimkan bantuan kalau blokade itu nggak dibuka. Nomor satu adalah masyarakat sipil ini ingin membuka blokade atau koridor yang permanen supaya bantuan itu bisa masuk yang selama ini tidak bisa. Karena yang mau ikut ke Gaza dengan segala resikonya, ya kita tadi resikonya nyawa, itu berebutan gitu loh Mas. Saya nggak pernah merasa begitu terharunya melihat ribuan orang berebut masuk kapal yang membawa mereka ke Gaza. Buat negara-negara untuk tidak berdiam diri, untuk melakukan suatu kontribusi yang nyata menghentikan genosida. Jangan main dua kaki gitu, pencitraan seolah-olah mendukung Palestina, tapi di satu sisi menerima investasi Israel secara besar-besaran lewat Danantara, mempromosikan perusahaan-perusahaan Israel, tambang-tambang segala macam ya itu. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang yang baru kembali dari misi global Sumut Flotilla, misi kemanusiaan yang memaksa dunia kembali memberi perhatian dengan seksama pada tragedi kemanusiaan dan genosida di Gaza, Palestina. Dengan kapal-kapal dari arah laut, misi ini berupaya menembus blokade terhadap warga Palestina di Gaza yang kelaparan dan terus menghadapi gempuran dari pasukan pendudukan Israel. Meski akhirnya kapal-kapal misi ini tak sampai ke Gaza, namun perkembangan lain menunjukkan proposal perdamaian dari Amerika Serikat yang dibahas para perunding di Mesir telah disepakati pada tahap pertama. Dan kabarnya blokade dari perbatasan Mesir telah dibuka hingga truk-truk pengangkut bantuan mulai mengalir ke Gaza. Apakah misi kapal-kapal Sumut Flotilla ini menjadi bagian yang membuka mata dunia? Kita akan perbincangkan dengan Wanda Hamidah yang saat ini telah kembali ke Indonesia. Sebelum memulai podcast Mimbar Bebas kali ini, silahkan Sobat DN subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Ikuti juga berbagai isu hangat dan penting dari diskursusnetwork.com di berbagai media sosial kami @diskursusnetwork. Assalamualaikum Wanda. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. sudah hadir bersama Terima kasih sudah diundang. Mimbar Bebas. Ini kabar terakhir ya, beberapa hari ini kan Ya. mungkin bersamaan dengan peristiwa kemarin itu kan ada perundingan perdamaian di Mesir. Usulannya Presiden Amerika Donald Trump dan kemudian tahap pertama disepakati penarikan pasukan Israel dan seterusnya pembebasan sandera. Menurut Wanda gimana itu perkembangan terakhir? Dan blokade kayaknya udah mulai dibuka dari Mesir, truk-truk udah mulai masuk ke Gaza. Kalau belajar dari sejarah ya, kita jangan pernah percaya Zionis Israel dan jangan pernah percaya Zionis Amerika. Kalau belajar dari sejarah ya, logikanya bagaimana bisa ada kemerdekaan jika yang menginisiasi adalah pelaku genosida tersebut. Ini secara logik aja. Gitu seperti Indonesia ratusan tahun dijajah Belanda, yang menginisiasi kemerdekaan dan gencatan senjata adalah Belanda. So it's almost impossible. Apalagi di situ ada nama Tony Blair. Ada Jared, mantunya, yang mereka adalah desainer, arsitek penjajahan dan desainer genosida. Kalau saya secara pribadi saya nggak akan mempercayai apapun yang mereka lakukan, dan sebetulnya ini jangan melengahkan perjuangan kita di seluruh dunia ya dengan gencatan senjata ini, dan ini adalah gencatan senjata yang kesekian ratus kali yang kemudian selalu digagalkan oleh mereka sendiri, selalu dunia selalu dibohongi. Kalau kita kembali ke awal ya, ketika kemudian Wanda memutuskan untuk ikut dalam misi ini, sebenarnya apa sih yang
utama memantik atau memotivasi Wanda niat untuk berjuang di Oke, misi ini? kalau pertanyaannya saya balik, kayak kenapa kita nggak melakukan sesuatu ketika ada genosida, ya kan? Mungkin saya diajarin dari kecil oleh orang tua saya, oleh kakek nenek saya, untuk membantu orang. Membantu orang tuh artinya gini, membantu orang mulai dari sekitar kita. Kalau ada yang sakit, kita tolong. Kalau ada yang susah, kita bantu. Kalau ada yang dirampas haknya, tetangga kesulitan, kan dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Untuk selalu membantu orang yang lemah, berpihak selalu pada yang lemah, kepada yang dizalimi gitu. Jadi kalau yang memantik ya mungkin ya memang ajaran. Tapi saya rasa sih semua orang pasti mungkin orang tuanya akan mengajarkan, atau agamanya pun akan, apapun agamanya juga akan mengajarkan hak yang pelajaran yang sama untuk membantu orang yang apalagi yang dianiaya. Jadi itu betul-betul secara moral atau value yang memang Wanda yakini bahwa itu harus dilakukan ya. Iya, betul. Dan memang dan gini loh, kadang-kadang membantu kan kalau dalam agama Islam ya, karena saya agama Islam, membantu orang yang kezaliman itu terhadap penguasa yang zalim itu kan, jihad itu mengatakan kebenaran, itu nggak harus di medan perang, tapi mengatakan kebenaran terhadap penguasa yang zalim, ya baik di Indonesia pun ataupun internasional. Dan kita udah lihat Zionis ini kan zalimnya luar biasa. Dan berdoa atau mengatakan kebenaran terhadap penguasa yang zalim itu selemah-lemahnya iman. Gitu. Kalau kita dianugerahi punya kesempatan untuk berbicara melalui platform media sosial, platform podcast dan sebagainya untuk mengecam Zionisme, menghentikan genosida, pasti kita akan lakukan itu. Kalau kita punya anugerah yang lebih, diberikan kemampuan fisik, kemudahan untuk menuju Gaza, saya berusaha untuk ambil yang maksimal, walaupun sebetulnya itu adalah bare minimum kalau kata Greta ya. Sebetulnya itu bare minimum. Misi yang sebenarnya diemban atau katakanlah secara resmi gitu ya, dari Global Sumut Flotilla ini apa sih? Apa untuk membuka blokade itu atau seperti apa sebenarnya misi? Pertama membuka blokade dari pengepungan ilegal Israel terhadap Palestina, tidak cuma dalam 2 tahun terakhir, tapi selama 80 tahun, selama 8 dekade, kurang lebih 78 tahun. Kalau teman-teman lihat, genosida ini kan udah tidak bisa lagi ditutup-tutupi ya. 67.000 rakyat Palestina dibantai secara kejam. Kemudian 89% infrastruktur hancur, 95% lahan pertanian hancur. Rakyat Palestina dilaparkan secara sistematis by design. Jadi nggak cuma dibunuh, tapi juga dilaparkan. 11.900 rakyat Palestina disandra, ditangkap dan dipenjara tanpa mereka harus melakukan suatu kesalahan. Ini sadistik, ini brutal, dan ini sejarah kelam. Kapan persisnya Wanda kemudian oke, saya harus melakukan ini? Setelah mungkin informasi atau bergabung dengan teman-teman ini, kapan persisnya? Semenjak terjadinya genosida, saya sudah mulai bersuara, udah mulai mengecam, udah mulai bahwa ayo teman-teman, we have to stop this gitu, karena dan udah mulai ikut aksi-aksi di Indonesia, nggak cuma di Jakarta gitu kan. Karena ya gimana ya, genosidanya kan juga nggak berhenti. Masa sih kita bisa hidup tenang-tenang aja, baik-baik aja kalau kita melihat genosida? Kita buka handphone pasti peristiwa genosida,
pasti peristiwa pembunuhan. Mau pembunuhan rakyat, anak kecil, bayi, kelaparan, kakinya diamputasi, tangan diamputasi, kepalanya ditembak, anak kecil dengan 355 butir peluru. Gitu. Kalau ada orang yang bisa tahan melihat itu dan mereka menganggap normal-normal aja ya silahkan. Tapi kalau saya nggak bisa. Jadi sejak genosida terjadi dan kemudian memang Anda menyuarakan itu ya. Tapi kalau boleh diceritakan tahap-tahapnya, kemudian mulai berencana ikut misi, kemudian berangkat, itu seperti apa kalau tahap-tahapnya sampai akhirnya benar-benar berangkat? Gini loh, aksi-aksi kecil kita akan membawa kita kepada aksi-aksi besar. Gitu. Jadi maksud saya banyak sih ratusan komentar atau ratusan DM, Kawanda gimana? Aku mau ikut ke Gaza, aku mau ikut ke Gaza. Tapi maksud saya kamu mau ikut ke Gaza, tapi kamu nggak pernah ikut aksi di kota kamu, gitu. Jadi mulai lakukan hal kecil, kan di mana-mana gitu ya. One small step will lead you to big thing, big step, gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba, oh ya saya mau ke Gaza besok, gitu. Jadi kamu mulai dari langkah kecil, hal kecil. Sebetulnya kalau ngomongin kemanusiaan ya kamu mulai peduli sama orang-orang sekitar kamu, gitu. Nanti pasti langkah itu akan membawa kamu ke suatu titik, ya sama aja sih sebetulnya Mas saya. Mulai dari aksi-aksi kecil, kenalan sama teman-teman aktivis. Kemudian juga kemarin udah mencari, saya juga sebelum Global Smooth Flotilla, kalau ngikutin berita saya juga pergi ke Global March of Gaza sebelum ini. Dan sebetulnya waktu itu gelisah karena ini aksi internasional diikuti oleh 45 negara, di mana Indonesia, gak ada delegasi Indonesia. Dan pada saat itu kami harus mengekor delegasi Malaysia karena mereka lebih konkret, lebih terorganisir dalam melakukan pembelaan terhadap Palestina dalam menghentikan genosida. Gitu. Jadi saya isi form, saya kontak teman-teman delegasi Malaysia, boleh nggak saya ikut untuk, akhirnya kami, waktu itu saya bersama Zaskia dan teman-teman 10 orang Indonesia, berangkat dengan form dari Malaysia sebagai delegasi Malaysia. Maksudnya sebagai negara besar yang sama-sama merasakan penderitaan dijajah. Ratusan tahun ya kita dijajah Belanda ya. Kita punya kesamaan nasib dengan Palestina dan Palestina membantu kemerdekaan kita. Sebetulnya mestinya kita negara yang harusnya berada di garda terdepan dalam membebaskan suatu negara lain yang dalam penjajahan. Gitu. Jadi aneh kalau kemudian rakyat atau bangsa Indonesia nggak berperan serta dalam membebaskan negara-negara lain dari penjajahan. Dan ini nggak sekedar penjajahan tapi genosida. Nggak sekedar kelaparan tapi famine, di atas starving, di atas hunger, di atas starving. Levelnya udah level tertinggi dalam kejahatan kemanusiaan gitu. Kalau kita nggak mengambil peran dalam membela Palestina, alangkah sayang gitu, karena kita sama-sama kita mengalami hal yang sama ratusan tahun ya. Waktu itu kalau kita lihat kembali flashback kenapa pembukaan preambul Undang-Undang 1945 itu kita mengatakan kita kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan di muka bumi Indonesia, di muka bumi bukan cuma di Indonesia, di muka bumi, karena spiritnya sama negara-negara kolonial, termasuk waktu itu juga kan Tunisia, banyak negara-negara India, semuanya yang dijajah oleh Jerman, Prancis, Amerika, semuanya pengen merdeka ya gitu. Termasuk juga Palestina berada salah satu negara yang terus mendampingi dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya berangkat untuk Global Smooth Flotilla ini ada berapa orang sebenarnya yang 33 orang. 33 orang ya. Termasuk di dalamnya Zaskia ikut juga? Enggak itu ya? Kita bicara berbeda. Itu Global March to Gaza yang waktu di Kairo. Yang di Kairo. Kemudian kami dikepung oleh polisi dan ini yang Mesir. Ada siapa? Ciki Fauzi juga ya? Betul, Ciki Fauzi. betul.
Terus kayak Muhammad Hussein Gaza Ya, itu betul. berangkat Dia koordinator bareng atau? dari Indonesia bareng. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang Mm-mm. mungkin juga banyak orang ingin tahu tuh dari Wanda. Ada nggak terbersit rasa takut nanti situasi yang mungkin tidak terkendali karena bisa saja kita hilang nyawa katakanlah. Oh ya Ada nggak pasti. terbersit gitu? Oh ya dong pasti. Ketika memutuskan ke Gaza, kita tahu apa yang akan kita hadapi, konsekuensinya apa ya pasti tahu lah. Yang dihadapi adalah IOF, tentara Zionis tersadis di dunia. Orang kalau udah bisa melakukan Holocaust, orang kalau udah bisa melakukan genosida, itu mereka adalah desainer insinyur kebrutalan dan kebiadaban, kekelaman sejarah kemanusiaan di dunia gitu. Pak tahu, tentu tahu pasti tahu. Kalau Wanda sempat juga mengajak yang lain selain yang 33 orang itu, atau ada yang mau ikut tapi kemudian karena rasa takut dan sebagainya kemudian mengurungkan atau nanti aja, atau ada nggak gitu teman-teman yang ikut serta ini waktu itu? sebetulnya bukan soal ajak mengajak sih gitu, karena untuk mengajak pun nggak mudah, untuk diajak pun nggak mudah, karena ini kan dalam jangka waktu yang singkat ya. Ya refleksi ketika di sana memang persiapan ketika sudah kembali dari sana persiapan memang harus matang, kesiapan fisik, kesiapan mental itu harus matang banget, karena ya pas 33 delegasi di sana kan akhirnya Indonesia memutuskan mengundurkan diri kan gitu. Ya, tapi secara resmi delegasi Indonesia mengundurkan diri ya. Tapi secara tidak resmi saya tetap bertahan untuk ikut ke Gaza. Kemudian sampai ke Tunisia ya. Tapi begitu sampai di Tunisia yang rencananya ada berapa? 44 kapal yang akan menembus mungkin lebih ya. Mungkin lebih dari situ. Kemudian untuk berangkat saja tidak mudah ya, karena kapalnya dengan berbagai kondisi kan ya. Ada atau kondisi itu sebenarnya terjadi begitu saja atau by design, ada yang memang infiltrasi atau teror atau apa yang terjadi ketika di Tunisia dan kemudian tidak segera berangkat itu? Rasanya dua-duanya sih, karena apa yang kita bayangkan mudah ternyata semuanya jauh dari mudah. Gitu, kita pikir kita punya kapal, ternyata kita nggak punya kapal. Kan ada kapal yang kabarnya dari Indonesia juga kan, dibeli dari Indonesia kan? Pertama kita nggak berangkat dari Eropa, mestinya kita berangkat dari Spanyol atau dari Italia, karena kita punya kapal-kapal di Eropa, Italia atau Spanyol itu harusnya berangkat dari situ, tapi kan kita nggak punya visa Schengen yang dijanjikan oleh tentunya ini nggak didorong oleh negara ya, kita paham karena ini adalah 23 NGO. Tapi Wamenlu yang saya dengar menjanjikan visa Schengen dan melepas delegasi Indonesia, tapi itu juga nggak terjadi. Kami pikir bisa berangkat pakai Schengen di Italia atau di Spanyol. Kabarnya, konon kapal-kapal itu dibelinya di Italia atau di Spanyol. Tapi kan karena kita nggak dapat visa, kita nggak bisa ke sana. Gitu. Yang kedua, akhirnya kita berlayar ke Tunisia. Ya terima kasih. Kenapa ke Tunisia? Dan kita nggak perlu visa karena Pak Zuhair, dubes Tunisia, ya. 2023 berhasil melakukan diplomasi sehingga Tunisia nggak perlu visa. Kita juga nggak perlu visa ke Tunisia. Kenapa kita masuk dari Tunisia? Itu nomor satu, kenapa alasannya Tunisia? Karena kita nggak bisa masuk Italia dan kita nggak bisa masuk Spanyol. Yang kedua, konon kapal itu, 5 kapal yang dibeli itu, sampai hari keberangkatan, kalau saya pribadi tidak tahu dan tidak melihat kapal-kapalnya. Seharusnya perjalanan akan lebih mudah kalau kita punya kapal dan kita naik kapal kita sendiri. Itu akan jauh lebih mudah dengan kapten kapal kita sendiri. Tapi kenyataan di lapangan nggak begitu, sehingga saya pribadi harus, dan Fatur satu lagi partisipan dari AXA Working Group, seperti harus mengemis-ngemis atau melobi-lobi kapal yang dimiliki oleh negara-negara lain menumpang kapal untuk menumpang kapal
dan ya itu rebutan gitu ya. Jadi kami pun hampir nggak mendapatkan kapal karena ya pasti kalau kapal Tunisia mereka akan mendahulukan orang-orang Tunisia. Kapal yang punya Turki mereka akan mendahulukan orang-orang Turki. Nah ini menjadi catatan nanti kalau ada aksi-aksi kemanusiaan kembali terjadi. Jadi sampai akhirnya kembali apa yang disebut sebagai kapal Nusantara itu tidak juga ada atau tidak ditumpangi oleh Enggak, warga harus Nusantara? dibedakan nih kapal Nusantara apa. Ada kapal bernama Nusantara. Oh, oke. Terakhir ketika kapal kami Kaisar rusak, Hmm. ini kapal Sumut Nusantara ini kapalnya Malaysia yang katanya, oh ini kapal Malaysia, Indonesia, Pakistan, Maldives gitu. Tapi terakhir saya dengar ini punya Malaysia saja gitu. Saya nggak tahu wallahu alam bisawab mana yang benar. Tapi kapal itu pun ketika mereka pindah ke kapal yang baru, ketika kami tempati ternyata nggak diizinkan untuk berlayar dari Sisilia ke Gaza, entah dengan alasan-alasan apa gitu. Jadi kalau ditanya banyak faktor-faktor internal, banyak faktor-faktor eksternal, tapi memang persiapannya terlalu gegabah dan buru-buru gitu. Tapi next time insya Allah kalau Indonesia punya organize yang mempersiapkan diri secara baik, baik dari pembelian kapal-kapal yang akan berangkat, kondisi fisik kapal yang baik dengan misalnya surat-suratnya yang baik, sehingga karena saya merasa bahwa saya belajar dari pelajaran kemarin, para delegasi negara lain sangat lebih siap Lebih dari well organized delegasi gitu ya. well organized dari delegasi Indonesia. Mereka punya kapal-kapal dan pasti didampingi lawyer dalam hal pembelian kapal-kapal sehingga tidak di-scam atau ditipu kiri dan ditipu kanan gitu. Kemudian selain lawyer itu dilihat kapalnya ada asuransi atau tidak, karena bagaimanapun kan kapal itu uang rakyat. Kalau ketika dibeli atau ditangkap atau tenggelam, kecelakaan atau kemudian ditahan Israel, lawyer-lawyer itu akan menuntut pengembalian kapal yang dalam tanda kutip diambil secara paksa oleh Zionis Israel. Itu nomor satu. Yang kedua juga harus ada lawyer yang mendampingi delegasi Indonesia jika terjadi hal-hal yang kemarin kita rasakan. Kemarin ya. ini tidak ada lawyer di Indonesia. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi Biasanya kalau, tuh dalam satu delegasi harus ada lawyer, harus ada dokter, medik, dan lain-lain. Jadi pembelian kapal yang dari Indonesia ini memang dananya berasal dari para donatur. Tapi saya nggak berhak untuk bicara ya, itu karena saya nggak terlibat. Kalau ada peristiwa yang mungkin ya, yang kita juga ingin tahu ya, ketidakjelasan, kemudian sebagian kapal rusak, kabarnya juga ada kapten kapal yang menghilang. Betul, dan segala macam itu. Ya. Semenegangkan apa sih situasinya? Kan karena itu situasinya kan di Tunisia ya, belum sampai ke dekat Gaza misalnya. Kalau Tunisia sih intimidasinya drone-drone yang ketika malam hari jam 12 sampai jam 1 malam, drone-drone itu mengebom kapal-kapal Alma. Yang bikin rusak kapal-kapal itu ya? Ya, itu sih intimidasinya di situ. Itu cukup menahan pelayaran kita beberapa malam yang tertunda akhirnya sebelum berangkat ke Tunisia. Ketika tanggal 4 mestinya kita berangkat, tanggal 7 Greta Tiago baru datang, terus diundur lagi karena ada peristiwa drone-drone. Mereka harus memperbaiki kapal-kapal yang dibom oleh drone. Kemudian akhirnya keberangkatan dari tanggal 4, kemudian sampai akhirnya harus berangkatnya tanggal 16. Waktu cukup lama tuh dari tanggal 4. Saya 2 minggu saya ingat 2 minggu di pelabuhan Tunisia. Di pelabuhan Tunisia ya. Menunggu kapal, berlayar beberapa hari, 2 minggu stranded di pelabuhan Sisilia. Dan itu di Sisilia ada 10 kapal yang dalam kondisi rusak. Nah, ketika drone-drone itu melakukan katakanlah pengeboman itu dalam kondisi kapal kosong ya, karena malam hari ya. Dan ada beberapa orang, karena kita udah paham bahwa kapal-kapal ini nggak bisa ditinggal. Ya karena memang kekhawatiran kita pun terbukti bahwa memang kapal-kapal itu di drone. Kalau warga atau katakanlah aparat di Tunisia itu cukup welcome nggak? Atau juga mereka sebenarnya tidak? Saya nggak bisa membaca itu karena
Pertama, kalau rakyat Tunisia luar biasa welcome. Jadi ketika mereka tahu, selama saya di Tunisia 2 minggu, ketika mereka tahu kita partisipan, pasti mereka kalau kita di restoran, mereka selalu menyuguhkan snack, makanan, minuman, kemudian Artinya memasang lagu supportif lah sifat Palestina. ini Ketika ya. kita tahu kita dari Global Sumut, semua orang, pokoknya negara itu support rakyatnya, support Palestina 100% gitu. Tapi kalau tentaranya, kayaknya masing-masing negara punya politik tersendiri ya dalam menghadapi situasi ini, karena nggak bisa dipungkiri tekanan Zionis ini kan cukup besar. Tapi menurut saya ketika pengalaman buruk yang terjadi di Mesir di bawah pemerintahan rezim dan fasis LCC, negara Tunisia cukup ramah dan baik menerima kami. Jika dibandingkan di Kairo dan Mesir ya, itu cukup kena mental juga tuh. Negara Islam begitu represifnya. Bahkan kami nggak bisa mengenakan kafiyah kami gitu, kami nggak bisa mengibarkan bendera Indonesia maupun Palestina. Bahkan kami tidak bisa peristiwa sebelumnya di Global March of Gaza. Kami baru sampai hotel malamnya, pagi-pagi kami udah di-ambush, udah disergap oleh para polisi dan intel. Di Mesir begitu, waktu itu ya? Di Mesir memang sangat menyakitkan melihat kondisi negara yang mayoritas Muslim kemudian dipimpin oleh seorang fasis bernama LCC dan ya sadis, sehingga rakyat Mesir pada hari ini nggak ada yang berani berdemonstrasi atau menyuarakan pendapatnya secara terbuka. Kalau dibandingkan itu berarti di Tunisia waktu itu tidak ada aparat yang katakanlah ingin cari tahu, nanya-nanya atau katakanlah pasti ada intelnya. Ya. Pasti ada intelnya. Terutama itu, apa nggak ada kekhawatiran misalnya intel yang kemungkinan bagian dari Israel menyusup, atau ada kekhawatiran itu? Mungkin, pasti nggak mungkin ada. Kita tahu kerja Zionis kan rapih ya, gitu. Pasti ada intelnya. Cuma saya nggak di titik untuk bisa membuktikan itu. Ada nggak semacam briefing atau katakanlah pelatihan kecil di antara tim gitu? Apa yang dilatihkan? Ya pokoknya ketika ada Tiago, Greta, kita selalu ditekankan bahwa ini non-violent movement, aksi tanpa kekerasan. Jadi kayak, dan ini kita sebetulnya gini. Jadi sebetulnya ini aksi civilian, rakyat sipil, yang mestinya bukan kita yang melakukan ini, bukan pada peruntukannya rakyat sipil melakukan aksi melawan tentara Zionis Israel. Tapi karena negara-negara di dunia sampai detik ini tidak melakukan peran secara aktif menghentikan genosida, terpaksa rakyat harus turun. Ya sebetulnya sama aja kayak di Indonesia ya. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin tahu lagi, apakah ini bagian dari membuka mata dunia bahwa ini loh rakyat sipil yang sebenarnya bukan tugas mereka melakukan ini, mereka sampai begitu rupa memperjuangkan, sehingga dunia menoleh lagi ke soal genosida yang nggak berhenti kan. Nah, karena kalau kita lihat semua rakyat di dunia manapun semua udah menentang genosida gitu, walaupun pemerintahannya tidak. Makanya selalu di tagline kami kan, When our government fail, we sail. Gitu. Karena negara-negara ini udah gagal mencegah genosida. Mungkin dulu waktu Holocaust begitu gampang disembunyikan oleh Nazi pada saat itu. Sekarang udah nggak disembunyikan lagi, udah secara terbuka genosida itu dilakukan di depan mata kita. Dan negara-negara yang punya army, yang punya kekuatan untuk menghentikan genosida hanya berdiam diri dan menonton saja, sehingga rakyat sipil yang harus bergerak. Kalau ke soal teknis, dan ini bukan yang pertama ya, Global Sumut Flotilla, sebetulnya udah banyak kapal, Handala, Madeline, dulu termasuk ada Mafi Marmara ya, gitu. 2010 betul. Kalau dari sisi teknis ya, misalnya soal logistik, soal itu koordinasi antara delegasi itu seperti apa sih? Saling support atau masing-masing saja di delegasi itu? Saling support sih pasti. Yang pasti kapal-kapal kita udah dipenuhi oleh bantuan
kemanusiaan. Misalnya tergantung kalau kapalnya kecil apa kapalnya besar, tergantung yang bisa dimuat apa gitu. Kalau kapal yang besar lebih banyak lagi, yang pasti ada makanan-makanan kaleng gitu, kemudian susu formula atau jus atau air mineral gitu, bahkan bantuan-bantuan medik, obat-obatan dan alat-alat misalnya mesin oksigen dan lain-lain. Kalau ada pertanyaan publik ya yang ingin tahu itu seberapa signifikan sih bantuan itu sehingga dari Indonesia 33 orang, 44 kapal gitu ya. Ya, kalau ada yang bertanya tapi mengundurkan diri ya 32-nya. 32-nya mengundurkan diri ya. Tinggal Wanda. Nah, maksud saya seberapa banyak bantuan itu sehingga selain untuk membuka mata dunia, sebenarnya secara real bantuan itu juga akan dikirimkan untuk membuka blokade. Gitu. Betul. Intinya, bagaimana kita mau mengirimkan bantuan kalau blokade itu nggak dibuka. Gitu. Nomor satu adalah masyarakat sipil ini ingin membuka blokade atau koridor yang permanen supaya bantuan itu bisa masuk, yang selama ini tidak bisa. Jadi bukan yang utama bukan seberapa efektif bantuan menyalurkan bantuan melalui misi ini misalnya, atau dari misi yang lain blokade ditutup dari manapun juga nggak akan masuk ke Gaza. Gitu tapi kan usaha yang pertama adalah kita membuka blokade dari pengepungan selama 8 dekade, 80 tahun yang dilakukan Israel secara ilegal, dan itu bukan perairan Israel, dan itu bukan tanah Israel, dan itu bukan negara Israel. Itu intinya. Dan yang mereka lakukan adalah ilegal, dan yang kami lakukan sebagai aktivis kemanusiaan adalah legal dan diproteksi dan dinaungi oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya Konvensi Jenewa yang kalau ada kalau ada genosida, ya bantuan kemanusiaan harus diproteksi dan harus dilindungi, dan tidak boleh ada yang mengganggu siapapun yang mengirimkan bantuan kemanusiaan itu. Nah, kalau kita tahu juga sebetulnya ini kita bicara genosida. Di dalam perang pun, saya ambil hukum internasional di Universitas Trisakti, di situ ada Konvensi Jenewa. Perang pun ada conduct of war yang diatur di situ bahwa kalian di dalam perang, which is ini bukan perang ya. Kalau perang senjata sama senjata, ini senjata tercanggih di seluruh dunia melawan rakyat sipil yang tidak berdaya dan tidak bersenjata dari anak kecil. Perang saja ada aturannya bahwa kamu nggak bisa bunuh jurnalis, kamu nggak boleh bunuh medik, kamu nggak boleh bunuh rakyat sipil, kamu nggak boleh bunuh petugas medis, dokter, suster. Di genosida di Palestina, justru mereka yang berprofesi sebagai dokter, suster, dan jurnalis, mereka yang menjadi ancaman pertama pembunuhan karena Zionis nggak mau kebiadabannya terungkap, kebenaran terungkap. Kebiadabannya terungkap dari Palestina. Tapi ya alhamdulillah semuanya sekarang mata dunia udah nggak bisa mendenai lagi bahwa ada suatu kebiadaban yang selama ini mereka tutup-tutupi dengan rapi, justru menuding bahwa pembela kemanusiaan itu adalah teroris. Sekarang kita tahu siapa teroris sebenarnya. Itu situasinya tentu tidak mudah, baik waktu di Tunisia, kemudian akhirnya berangkat ke Italia ya, ke Sisilia ya. Mudah. Yang kita dengar kan kemudian dari delegasi Indonesia mengundurkan diri secara resmi, kemudian Wanda dan Fatur Rahman kalau nggak salah ya, itu ikut ke salah satu kapal. Betul. Ya? Saya di kapal Kaisar, Fatur di kapal Kamar. Itu dalam keberangkatan dari Tunisia ke Sisilia ya. Betul. Tentu situasinya tidak hanya semata-mata soal teknis ya, pasti emosional juga ya. Apa yang bisa digambarkan ketika akhirnya berangkat, tapi karena keterbatasan harus dipilih orang yang berangkat, apa yang terjadi? Sebetulnya bukan dipilih juga sih, ya qadarullah ya. Yang makanya ini juga mengharukan karena yang mau ikut ke Gaza dengan segala resikonya, ya kita tadi resikonya nyawa itu berebutan gitu loh Mas. Saya nggak pernah merasa begitu terharunya melihat ribuan orang berebut masuk kapal yang membawa mereka ke Gaza. Dan ketika mereka tidak dapat seat, mereka menangis dengan sedih. Suasana seperti itu yang membuat saya semakin
semakin semangat gitu ya. Oh, justru Wow. semakin semangat ya? Semakin semangat karena bayangin orang nangis karena nggak dapat kapal menuju Padahal Gaza. dia tahu resikonya, resiko Ya, tertingginya ya, kehilangan gitu. nyawa. Justru itu, mereka menangis ketika tidak bisa menawarkan nyawanya untuk Gaza. Itu. Apa yang Wanda rasakan juga hal yang sama? Betul. Betul, saya ketika di Sisilia, saya nggak pulang, terus berharap ke Gaza. Dan ketika teman-teman, ini kan ada 12, di kapal tuh masih bertahan semua Mas di Sisilia. Masih dengan penuh harapan kami akan berlayar ke Gaza dengan keajaiban gitu. Tapi ketika melihat teman-teman kami di-intercept, kami menangis, bukan menangisi mereka, tapi menangisi kami, itu Nggak bisa seharusnya berangkat ke kami. Gaza. Seharusnya kita yang di sana gitu, menangisi karena kami nggak bisa berada di sana gitu. Jadi Sebelum sampai ke Sisilia, gimana ceritanya akhirnya hanya Wanda satu-satunya orang Indonesia yang ikut dalam misi ini di kapal itu? Dan Fatur ya. Dan Fatur, kemudian Fatur bukannya juga akhirnya Tapi diseleksi Fatur lagi? dalam delegasi yang berbeda karena Fatur dari Observer. Aqsa Working Group nggak cuma Ustadz Hussein yang di observer. Observer kan kapalnya bagus, mewah gitu ya, kapalnya memang untuk para koordinator. Kalau boleh Sumut digambarkan, Nusantara. apa sih perbedaan kata-kata pembagian tugas ya antara kapal misi dengan observer? Itu secara teknis gimana? Observer kan mengobservasi, dia nggak akan maju ke garis depan, dia nggak sampai red area ya. Kalau kapal observer itu dia cuma sampai yellow, ketika yang di depan udah maju dan ditangkap, mereka hanya melihat, mengawasi, melaporkan, report. Dan mereka kembali balik ke Yunani. Nah, apa yang dipersiapkan? Kalau kapal yang lain kan harus. Ya, kalau di observer tentu mungkin lengkap ya dengan segala, kalau katakanlah handphone semua lengkap ya. Betul. Kalau di kapal yang Wanda tumpangi ini yang menuju ke Gaza atau sebelumnya ke Sisilia itu apa yang dipersiapkan kalau terjadi sesuatu? Apa yang perlu diantisipasi? Kan kita udah dilatih. Diantisipasi. Apa aja tuh latihannya? Ketika kita pasti akan di-intercept karena yang melatih kita kan sudah ada di kapal-kapal sebelumnya, udah mengalami apa yang nanti akan kami alami. Jadi ketika di intercept, ya kita sebetulnya gini, kita udah mengikhlaskan apa yang kita bawa semua untuk tidak kembali, termasuk nyawa. Kemudian kita hanya boleh bawa satu ransel kecil yang isinya ya semua peralatan yang kita perlukan, dan kita harus rela bahwa ransel itu tidak kembali. Kemudian kami dipersiapkan jika terjadi intercept, kita udah harus pakai pelampung. Kan kemungkinan apapun bisa, kapal ditembak, kapal dibom, kapal tenggelam, kapal di drone. Kita harus pakai pelampung harus ada. Kemudian kita harus mengangkat tangan dengan bahwa gimana maksudnya? Ya gini, jadi kita nggak boleh ketika mereka udah intercept, kita ya kayak mau gimana ya? Mau di-arrest, mau ditangkap, mau ditangkap gitu. Ya, gitu. Jadi jangan ada yang melakukan gerakan lain di luar itu, supaya mereka tidak punya alasan untuk menembak gitu. Betul, karena ketika kita melakukan gerakan lain, mau ambil apa, kalau kita melakukan gerakan yang mereka curigai, wah dia mau ambil, kita tahu ini, mereka sebetulnya tahu bahwa ini civilian, kita non-armed, tapi kan bisa menjadi justifikasi, dipikir mau ambil senjata, ditembak. Seperti di Mavi Marmara kan kejadiannya begitu sehingga banyak yang meninggal. Tapi ya kita udah diajarin untuk, and this is not violent movement, tindakan kita legal, tindakan kita dilindungi oleh hukum internasional, dan ICJ udah mengatakan bahwa Zionis Israel melakukan genosida dan Netanyahu harus ditangkap dan diadili di pengadilan International Court of Justice. Sampai akhirnya tiba di Sisilia. Berapa orang itu yang? Sebetulnya perjalanan panjang. Jadi ketika delegasi Indonesia ditarik mundur, saya tuh 5 hari menunggu kapal sendirian di pelabuhan di Tunisia, Sidi Bu Said. Dan tiap hari pagi datang, malam jam 1 pulang lagi, pagi datang, malam jam 1, gitu aja nunggu kapal. Sampai kemudian ada harapan kapal yang terakhir berangkat, walau dalam kondisi yang kapalnya kurang baik, kurang bagus gitu. Tapi nggak apa-apa karena pilihannya berangkat atau enggak sama sekali, dan saya udah membulatkan tekad. Ketika kapal berangkat, udah mulai miring sedikit gitu. Dan masih di Tunisia baru beberapa jam, udah
ada cuaca kurang baik, ombak yang tinggi, menabrak karang sedikit gitu, dan kemudian ada tangki cadangan bahan bakar jatuh dari atas kapal karena jatuh dan nggak bisa diselamatkan sekitar 500 liter. Sehingga kami harus stranded lagi di Kiblia. Belum sampai Sisilia nih, kami stranded lagi di Kiblia. Kiblia itu negara Kiblia bukan negara, dia ternyata masih di Tunisia, salah satu kota di Tunisia. Dan kami harus bermalam lagi di Kiblia. Di kota pelabuhan. Iya, dan saya juga nggak pernah menyangka bahwa, wah, mimpi apa bisa stranded di suatu kota yang saya tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal di peta gitu. Kiblia, oh ternyata ini masih di Tunisia. Sebetulnya kalau jalan darat itu hanya 3-4 jam dari Tunisia. Tapi karena kita udah bermalam kapalnya sehingga kita akhirnya dari ini lagi. Kalau dibandingkan terus berangkat lagi besok harinya gitu. Jadi memang perjalanan yang nampaknya sebetulnya dekat sekali gitu, tapi karena penjajahan dan genosida menjadi berminggu-minggu di kapal gitu. Sebetulnya kalau Rafah dibuka aja gitu. Kalau mau berandai-andai Rafah dibuka dan aman dibuka, Jordania dibuka, itu kan gampang banget, dalam beberapa jam kita bisa masuk Palestina untuk membawa humanitarian aid. Tapi karena situasi genosida ini dan banyak kayak di Rafah, Mesirnya juga udah dikangkangi oleh Zionis Israel, susah untuk humanitarian aid ini untuk masuk ke dalam gitu, walaupun bantuannya ada gitu. Jadi terpaksa kita harus melakukan segala upaya, segala cara. Dari darat kita mentok di Rafah, di checkpoint udah disikat dan dihabisi oleh tentara Mesir yang disokong oleh Zionis Israel, sehingga kita melakukan jalan dari laut gitu. Tapi jalan dari laut pun berliku-liku sampai Tunisia, Kiblia. Kalau Fatur sebelum Portopalo ada lagi stranded juga di port bagian mana gitu, masih di Italia juga. Saya stranded di Kiblia, terpencar. Terus ketemu lagi di Portopalo. Pas di Portopalo itu udah ada 10 kapal yang rusak. Itu kondisi terburuk apa yang dialami Wanda dan rombongan waktu itu? Kalau dalam perjalanan yang katakanlah tersendat-sendat begitu ya? Iya. Ya, apa ya? Kita dilatih kesabarannya aja sih untuk karena yang depan kita Gaza, jadi membuat kita nggak berhenti dan nggak menyerah. Tapi kalau buat orang yang nggak sabar sih berat dan susah gitu, karena kendalanya kalau ditanya kapan berangkat, kita nggak tahu kita kapan berangkat. Kalau ditanya kapan pulang, kita juga nggak tahu. Ini suatu titik yang kita nggak bisa menjawab pertanyaan kapan berangkat dan kapan pulang. Gitu. Kan ada yang pernah disampaikan oleh Hussein tuh ya, apa yang terjadi, yang terburuk terjadi pada kita itu tidak seburuk yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang saudara-saudara kita di Gaza. Jauh lah, tentu nggak sebanding dengan penderitaan dan pengorbanan. Tapi setidaknya kalau belajar dari peristiwa 2010 Maui Marmara yang sampai timbul korban jiwa, yang terjadi di misi kali ini itu yang paling jauh, apakah katakanlah yang ditangkap akhirnya ada ya? Dari 500 orang ditangkap. Ya. Nah, ada yang sudah diketahui nasibnya, atau kayak misal Malaysia sudah dibebaskan kabarnya. Hampir semuanya sudah dibebaskan. Tapi gini, secara teknikal kalau kita udah di-intercept, tapi ini ada satu kapal yang memecahkan rekor mendekati paling dekat di Gaza, 7 mil sebelum Gaza. Ini rekor Global Sumut Flotilla yang paling dekat menuju Gaza. Saya susah dibilang delegasi mana, tapi karena udah bercampur gitu. Tapi itu kapal yang paling dekat. Terus kemudian ketika di-intercept pasti ditangkap, kemudian dibawa ke Palestina, kemudian occupied Palestina yang diganti namanya Tel Aviv. Dan kemudian mereka harus tanda tangan surat deportasi untuk segera dikirim ke negaranya masing-masing, baik melalui Mesir, melalui Yunani, atau melalui Jordania. Tapi banyak juga delegasi yang memilih untuk, kalau nggak menandatangani surat deportasi, itu biasa ditahan 3 hari. Ada yang melakukan itu? Banyak gitu. Kalau saya melihat Tiago Greta itu termaksud yang
memilih untuk tidak paling mau tanda terakhir. tangan, ya. Dan ada juga beberapa orang, hampir 10 orang yang lebih terakhir lagi dan memilih di penjara dan mogok makan. Oh, ada yang termasuk itu. dari senator dari Pakistan gitu. Kalau dalam perkembangan yang sama ya, kalau tadi salah satu misinya adalah membuka mata dunia, kemudian dalam perkembangan yang sama kan negara-negara kemudian yang tadi balik ke soal usulan protokol perdamaian Amerika yang kemudian dibahas di Mesir dari berbagai delegasi dan kemudian tahap pertama apakah ini bisa dikaitkan bahwa apa yang teman-teman lakukan itu juga menjadi bagian dari It's proses a moral ini? pressure sebetulnya. Ya. It's a moral pressure buat negara-negara untuk tidak berdiam diri, untuk melakukan suatu kontribusi yang nyata menghentikan genosida. Gitu. Kan kalau prosesnya di PBB ya waktu itu ya ada 147 negara menyetujui Palestina merdeka, kemudian ada sebagian abstain dan Amerika, Israel dan beberapa negara kecil kemudian menolak. Tapi kemudian Donald Trump melobi negara-negara mayoritas Muslim termasuk Indonesia di situ dan semua disampaikan ke Trump, disusun lagi proposalnya, kemudian dalam tanda kutip Trump memaksa Benjamin Netanyahu untuk menerima ini dan kemudian terjadilah perundingan di Mesir yang menerima itu. Kalau dalam perkembangan itu apa bisa dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh misi ini itu menjadi moral pressure bagi para kepala negara yang sedang berunding itu? Gini. Saya nggak melihat, of course a moral pressure, dan kita nggak bisa stop melakukan moral pressure sampai genosida berhenti dan Palestina mendapatkan kemerdekaannya 100%. Ya, jadi bukan dibagi-bagi, bukan two state solution, karena buat kami two state solution itu cikal bakal genosida. Ya, Balfour, kemudian terjadi Nakba, itu dimulai dari pemikiran penjajah kolonial two state solution. Itu yang akhirnya menjadi genosida pada hari ini. Jadi absurd banget itu two state solution dan kita harus menolak itu. Kemudian yang kedua, saya nggak melihat saya nggak mau berpikir as a politician, ya. Saya mau berpikir sebagai rakyat. Kita tahunya kita harus mempressure negara karena mereka punya tugas menghentikan genosida, balik lagi bukan rakyat sipil. Dan saya mohon maaf tidak percaya jika proses tersebut arsitek genosida kemudian menjadi arsitek perdamaian. It's a big bullshit. Itu omong kosong luar biasa. Gitu. Jadi saya nggak pernah mau terlena, nggak akan terperdaya dan nggak akan membeli narasi yang dikeluarkan oleh Trump dan nggak akan membeli narasi yang dikeluarkan oleh Zionis Israel. Jadi menurut saya kalau recognize, tentunya semua harus recognize Palestina, gitu, dan recognize Palestina yang dilakukan negara-negara yang terakhir, yang kemudian justru sebetulnya mereka adalah funding utama genosida, itu sebetulnya hanya untuk menyelamatkan muka mereka dan yang udah terlanjur malu karena ternyata rakyatnya sendiri menolak itu. Kan kalau kita lihat di Jerman, di Perancis, di Inggris, stop funding, jangan gunakan uang pajak yang kami keluarkan untuk mensupport genosida. Jadi recognition itu digunakan hanya untuk menyelamatkan muka mereka. Jadi bukan menyelamatkan Palestina. Gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya di situ. Kalau setelah Wanda berada dalam situasi itu ya, berjuang bersama yang lain, apa yang menurut Wanda sebenarnya tidak dipahami oleh dunia tentang kondisi Palestina? Bukan nggak dipahami, sebetulnya kalau rakyat dunia udah terbuka matanya dan memahami itu. Kalau kita lihat aksi-aksi, mungkin dulu kita masih termakan propaganda Zionis ya, tapi sekarang udah nggak bisa dipungkiri lagi. Kita lihat bahkan di Australia, di Sydney, di negara-negara pendukung Zionis, negara ya, rakyatnya udah mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mensupport
dana. Bahkan Dan di Australia udah mulai dihilangkan itu kebijakan-kebijakan yang mensupport tuh mulai betul, itu kan rakyat, itu kan tekanan rakyat yang nggak mau uang pajak mereka dipakai untuk membunuh orang lain yang nggak bikin salah sama negara mereka, gitu kan. Buat urusan apa kita mendanai pembunuhan rakyat Palestina? Palestina nggak bikin salah sama kita kok, gitu. Jadi agak aneh. Tapi ya kembali lagi, ini kan ini negara-negara kolonial ya. Jadi sebetulnya kita sebagai negara yang pernah merasakan penjajahan, mestinya bersatu negara-negara kolonial ini, karena nggak mungkin negara yang dijajah kemudian bersatunya sama negara penjajah, karena perspektif sama mindsetnya aja sudah berbeda, gitu. Kalau Wanda secara pribadi ya merefleksikan ini yang bisa dibagi dengan kita di Indonesia atau bahkan orang-orang yang menyaksikan podcast ini, apa saja itu yang artinya yang tadi dibilang bukan dunia tidak memahami, tetapi setelah memahami what's next, so what gitu. Apa yang bisa dibagi, apa yang dirasakan Wanda? Gini, akan ada Zionism ini, kita kan sebetulnya kita harus menanamkan di rakyat kita tuh harus menanamkan bahwa kita nih anti Zionis. What is Zionis? Imperialis, apartheid, rasis, ethnic cleansing, itu kan yang kita hindari selama ini kan, gitu. Jadi praktek-praktek itu kita hindari selama ini, gitu. Jadi dan kita udah nggak mau lagi ada negara di muka bumi yang masih terjajah. Kita harus bersama-sama mereka yang berjuang untuk memerdekakan diri, gitu. Jadi let's make a world a better place to stay, gitu. Karena ini udah di abad 20, kita 21, kita harus punya kemerdekaan, dan kemerdekaan itu nggak akan ada tanpa keadilan, gitu. Dan itu yang harus menjadi moral hazard buat kita semua, gitu. Jadi ada yang tampak seolah-olah merdeka, tapi ternyata nggak merdeka, karena merdeka itu harus diimbangi oleh ya keadilan dan kedamaian. Jadi untuk tidak terlena dengan perkembangan yang terjadi ya, yang katakanlah ada pesan dari Wanda ya buat kita semua yang peduli pada kasus ini soal Palestina ini. Ada rencana-rencana berikutnya nggak setelah kemarin akhirnya nggak sampai Gaza? Ada berikutnya, ada rencana apa lagi yang? Ini perjuangan Palestina kan pasti struggling, nggak dalam 1-2 hari selesainya. Walaupun kita lihat ada gencatan senjata yang juga terus harus diingkari terus oleh Zionis Israel, gitu. Jadi ini perjuangan yang akan sangat panjang. Mungkin perjuangan yang belum selesai, kalau saya meninggal pun mungkin masih belum selesai. Tapi perjuangan ini harus dilakukan. Saya akan persiapkan anak-anak saya untuk meneruskan perjuangan saya sampai kemudian Palestina kembali merdeka. Dan harus diingat gitu bahwa Zionis, kita nggak gini, Zionisme itu mereka dana kampanyenya banyak sekali, uangnya banyak sekali. Ya kalau kita lihat sejarahnya, kemudian ada perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian udah masuk ke negara kita lewat Danantara, lewat kerjasama lain-lain gitu, yang udah menanamkan investasinya di Indonesia, sehingga kemampuan diplomasi Indonesia dalam menguatkan Palestina juga sekarang lemah sekali. Kemudian kalau kita lihat, Anda membaca itu? Ada iya situasi dong, itu iya ya? dong, sangat. Masnya nggak membaca itu ya? Saya ingin tahu, Anda kan lebih dekat dengan isu-isu itu Iya, selama enggak. menerah, Akhirnya gitu. ya, jadi kita jadi sensitif kan. Bahkan kemarin pembicara Zionis Israel masuk ke ke kampus. universitas tercinta saya, gitu, yang ini malu luar biasa, gitu ya. Terus wali amanahnya mengatakan, oh kami kecolongan, kami nggak tahu, padahal actually I believe it's by design. Karena dana mereka sangat banyak dan sangat deras masuk ke dalam Indonesia, gitu. Jadi jadi kita memaksa rakyat untuk you have to stay alert. Jadi kita harus waspada setiap saat, karena infiltrasi mereka itu akan di segala cara, gitu. Oke, kita udah boykot,
karena terafiliasi dengan Zionis Israel, tapi kemudian membagikan makanan masuknya lewat anak-anak kita, makanan bergizi yang disponsori oleh kita udah boycott dengan susah payah gitu ya. Tapi kemudian anak kita diberikan secara gratis. Yang uangnya jadi uang pajak kita gitu. Jadi they are very tricky. So kita harus hati-hati dan harus alert all the time, karena termasuk juga olahraga kemarin. Kalau rakyat mungkin nggak berteriak keras, mungkin atlet-atlet Israel membajiri Indonesia gitu. Dan ini kontraproduktif sama perjuangan kita. Kalau kita sudah sampai melakukan kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, oh ini nothing to do with Zionist, ini kan olahraga. Lah, kalian membunuh 300 pemain atlet dan pemain bola Palestina. Gitu. Jadi agak aneh kalau kalian bilang. Jadi kalau kerjasama dengan Zionis itu menurut saya sama seperti kita menormalisasi dan menjustifikasi genosida itu sendiri. Jadi rakyat Indonesia juga nggak boleh lengah karena usaha-usaha menginfiltrasi masuk Zionis itu dari segala Jadi kalau ada pesan khusus untuk pemerintah dalam urusan Palestina, apa yang bisa dipesan? Ya, jangan main dua kaki gitu. Pencitraan seolah-olah mendukung Palestina, tapi di satu sisi menerima investasi Israel secara besar-besaran lewat Danantara, mempromosikan perusahaan-perusahaan Israel, tambang-tambang segala macam ya, itu kalau kita lihat gitu. Jadi pembelaannya harus total gitu dan nggak main. Wanda kan dikenal dari sejak muncul di publik ya, dari tahun 98 sebagai bukan hanya perempuan yang pemberani, tapi ini yang saya kenal juga. Artinya orang yang seolah-olah nggak punya rasa takut gitu ya. Tapi kemudian membuktikan juga bahwa perempuan yang juga bisa berada di garis depan, bahkan dalam perjuangan Palestina dalam urusan ini ya, walaupun belum sampai ke Gaza. Menurut Wanda, ini kan akan juga menginspirasi banyak orang. Apa yang bisa apa yang bisa disampaikan ke publik pada umumnya ya sebagai seorang perempuan, bahkan ketika berangkat dari Tunisia kan satu-satunya perempuan dari Indonesia. Di kapal sendiri perempuan. Oke, kalau buat saya perempuan dan laki-laki sama-sama bisa melakukan perjuangan dalam bidang apapun ya. Di zaman Nabi Muhammad juga ada perempuan yang memimpin suatu peperangan gitu, banyak syuhada, banyak mujahidah perempuan juga. Artinya silahkan mengambil peran masing-masing tanpa membatasi kemampuan dan keinginan perempuan untuk berjuang lebih banyak dan lebih besar lagi gitu. Jadi kalau ditanya takut, sebetulnya cara orang menghadapi takut itu bermacam-macam. Ada yang mereka takut kemudian bersembunyi dan menghindari. Kalau saya mengajarkan rasa takut dengan menghadapi rasa takut itu sendiri. Oke, kalau satu kata bagi Wanda sekarang, apa arti Gaza bagi Wanda? Sumut ya. Kegigihan. Jadi rakyat Gaza itu mengajarkan kita kegigihan, keteguhan, kesabaran gitu. Ini kayak kalau dibilang level manusia tuh kita di sini Gaza tuh udah jauh di atas. Sehingga ketika mereka dibunuh, dirampas haknya, mereka masih bicara alhamdulillah anaknya ditembak mati depan mereka, dibombardir dengan ratusan senjata. Mereka kalau lihat orang tua di Gaza, alhamdulillah anak saya syahid, alhamdulillah anak saya syahid. Bagaimana kita bisa menduduki suatu bangsa yang tidak takut mati itu gitu. Itu Palestina menunjukkan itu. Why is Palestina special gitu? Karena rakyat Palestina udah menunjukkan itu nggak cuma ke saya, tapi ke seluruh rakyat di dunia. Mereka udah
dikontrol, mereka udah dikekang, ada ratusan 800 border. Saya juga sebelum ke Palestina tuh saya baru datang dari perjalanan humanitarian di Jordania dan di Al-Quds. Masuk dengan dalam tanda kutip occupied Palestine ya, saya bilangnya. Saya melewati border sehingga orang banyak yang nggak tahu di Indonesia bahwa dari West Bank, orang West Bank nggak pernah masuk Al-Aqsa. Mereka bilang ngelihat saya sholat dan foto saya di Al-Aqsa, beruntung sekali kamu, saya orang Palestina dan saya nggak bisa menginjakan kaki saya di Al-Quds. Itu hati saya sakit gitu ya. Jadi bayangin kalau kita di Indonesia nih, analogi gampang, orang Jakarta Pusat nggak bisa ke Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu border gitu. Dan mereka cuma bisa keluar negeri kalau mereka punya 2 kewarganegaraan. Itu sedih dan hancur banget hati saya gitu. Jadi orang Jakarta Selatan nggak bisa sholat di Masjid Istiqlal. Semuanya border. Palestina sekecil itu, yang cuma 2 juta penduduk, 800 border. Semuanya dalam penjajahan gitu. Jadi kan ini kenapa Gaza? Karena Gaza nggak ada orang Zionis yang tinggal situ. Rata-rata mereka tinggalnya di Yerusalem Barat, yang Yerusalem nggak akan mungkin dibom karena mereka tinggalnya di situ gitu. Jadi orang banyak yang nggak tahu ya kenapa Gaza yang harus dihancurkan, karena ya saya maunya kemerdekaan itu kemerdekaan yang utuh buat Palestina. Karena kalau kemerdekaan yang nggak utuh, 80 tahun mereka udah mendapatkan dalam tanda kutip merdeka tapi nggak utuh, karena mereka nggak bisa sholat. Saya tuh sedih banget, setelah sholat Isya masjid ditutup oleh tentara. Jadi mereka bisa bilang, ketika kita mau sholat subuh, dijaga lagi. Oh, tidak bisa hari ini, kamu nggak bisa masuk. Kamu dari mana? Turki, sana, pergi. Indonesia, sana. Kamu cinta Israel atau tidak? Kita bilang tidak. Oh, nggak usah masuk masjid, gitu. Ini gila, gitu. Dan mereka bisa menangkapi anak-anak kecil. Caranya beda. Zionis Israel itu kalau anak-anak yang di Al-Quds, mereka berikan uang untuk kemudian misalnya narkotika untuk mereka hancur generasi mudanya. Yang di Gaza yang kuat mereka bunuh-bunuh. Mereka bunuh-bunuhin, mereka culik-culikin gitu. Jadi of course two-state solution is not the solution at all gitu. Jadi saya berharap kita nggak lengah dengan gencatan senjata dan kita nggak terperdaya oleh trik-trik Amerika yang ingin menyelamatkan muka Amerika dan Eropa, terutama Inggris, Prancis, dan Jerman pada saat ini, tapi terus mengusahakan total freedom, kemerdekaan yang utuh dan penuh untuk Palestina. Wanda Hamidah, ini perjuangan yang jauh dari selesai ya? Ya. Artinya kalau ada kesempatan lagi ke Gaza, pasti Wanda akan berangkat datang. lagi ya? Insya Allah. Terima kasih. Terima sudah kasih. hadir dan berbagi dengan kita semua. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, Amin, semangat. sama-sama. Mudah-mudahan kalau saya kembali lagi, saya nggak sendirian, tapi Amin. oleh ribuan dan jutaan para pejuang humanitarian, kemanusiaan yang akan bersama-sama saya nanti, insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah undangan. Demikian perbincangan kita dengan Wanda Hamidah. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih.